Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 9. Hingga beberapa menit kemudian Amar segera melepaskan pelukan Nadia dengan paksa di saat ia rasa sudah cukup. "Maaf," ucap Amar lirih seraya melepaskan pelukan itu dengan paksa. Amar segera pergi dari sana dan meninggalkan payung itu. Ia berlari meninggalkan Nadia yang masih menangis. Sementara Nadia sendiri ia terpaku di tempatnya. Ia menjatuhkan tubuhnya di bawah guyuran air hujan yang masih deras itu. "Mas!" teriak Nadia. Amar yang mendengar itu hanya diam saja tanpa menolehkan kepalanya ke arah belakang saat mendengar teriakan Nadia. Setelahnya ia melajukan lagi langkah kakinya meninggalkan Nadia sendirian di bawah air hujan yang membasahi kotanya ini. Dan Nadia lagi-lagi terpaku saat melihat Amar benar-benar meninggalkan dirinya, bahkan kakaknya itu tidak menolehkan ke arahnya barang sedikit pun. "Aku adikmu, Mas, adikmu," lirih Nadia sambil menangis itu. Untung saja hujan berhasil menyamarkan air matanya yang ikut terjatuh itu. Sementara di sisi lain Amar masih berada di area taman yang sama, hanya berbeda tempat saja. "Ah!" teriak Amar yang meninju batang pohon itu dengan kencang. Bahkan ia mengabaikan tangannya yang sudah mulai terasa sakit itu. Ia mengabaikan rasa sakit yang ia rasakan di kedua tangannya itu. Ia rasa itu bukanlah apa-apa bila dibandingkan dengan tangis Nadia tadi. "Ya Allah, kenapa kau harus membuat larangan seperti ini?" jerit Amar yang menangis itu. "Ah, rasanya aku ingin mendekapnya, ingin menghapus air matanya, ya Allah. Hamba sakit melihatnya, sakit," gumamnya seraya menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak itu. Suara tangis Nadia masih saja menggema di telinganya, di mana suara itu menyayat hatinya. Andai bisa, ia ingin membalas memeluk dan menenangkan gadis yang berhasil menaklukkan hatinya ini. Namun ia hanya bisa menahan semua itu sebab larangan dalam agamanya. Ia hanya bisa melampiaskannya dengan meninju dahan pohon itu dengan kencang sambil berkali-kali ia berteriak. Hingga tiba-tiba ada suara yang membuatnya menghentikan aksinya itu saat mendengar suara itu. "Apa dalam agama Islam menyakiti diri sendiri itu perbuatan yang benar?" tanya orang itu yang berdiri di belakang Amar. Amar yang mendengar itu langsung menghentikan tinjunya itu dan mengepalkan kedua tangannya saat ia tahu siapa pemilik suara itu. "Apa maksudmu?" Alih-alih menjawab, Amar malah balik bertanya sambil membalikkan badannya. "Apa dalam agama Islam dibenarkan untuk menyakiti diri sendiri?" ulangnya dengan bersedekap dada. "Tidak dibenarkan," sahut Amar dengan cepat. "Lalu, kenapa seorang Gus menyakiti dirinya sendiri?" ucap orang itu dengan nada meremehkan seraya mengulas senyum sinisnya. Orang itu sepertinya mendapatkan celah untuk membalas perbuatan Amar waktu itu yang mempermalukan dirinya di kantin kampus. "Lalu, apa urusannya denganmu, Mikaela? Dan lagi, jangan menyebut gelar itu," sahut Amar yang menatap gadis di depannya itu dengan tajam. Ia segera menyembunyikan luka itu di belakang punggungnya. Ya, orang itu adalah Mikaela. Gadis dengan pakaian santainya itu kebetulan sedang lewat taman dan tidak sengaja melihat apa yang dilakukan oleh Amar. Akhirnya dengan segera menghampirinya. "Memang bukan urusan gue sih, tapi hanya heran saja," ucap Mikaela dengan entengnya. "Lebih baik Anda pergi saja sebelum perkataan saya selanjutnya lebih menyakiti perasaanmu," ujar Amar yang memalingkan wajahnya ke samping. Alih-alih pergi, Mikaela malah berjalan menghampiri Amar dan menarik tangan lelaki itu dengan ekspresi datarnya. "Lepas!" Amar langsung menyentak tangan Mikaela yang memegang tangannya itu. "Kalau nggak segera diobati akan jadi infeksi tahu," celutuk Mikaela yang mengambil kembali tangan Amar. "Saya bisa ngobati sendiri," sahutnya dan pergi meninggalkan Mikaela sendiri. Mikaela yang melihat itu menaikkan sebelah alisnya tinggi-tinggi. "Aneh," gumamnya. Mikaela pergi menuju mobilnya berada guna mengambil tas dokternya yang selalu berada di mobil miliknya itu. Setelahnya ia mengikuti langkah panjang Amar menuju kafe yang ada di seberang taman tersebut. Amar duduk di sana sambil memejamkan matanya dan menghela nafasnya berkali-kali sebelum ia membuka matanya itu. Astagfirullah. Amar dibuat terkejut saat melihat Mikaela yang berada tepat di depan wajahnya. Mikaela yang melihat respon tersebut menerbitkan senyum tipisnya itu. Bahkan Amar tidak melihatnya, seraya memundurkan kembali badannya yang ia condongkan ke arah Amar itu. "Ngapain kamu?" tanya Amar dengan ketus. "Mau ngopi lah," sahut Mikaela dengan entengnya lagi. "Bukan itu, ngapain kamu duduk di sana?"
ucap Amar yang meralat perkataannya itu. Emang ada larangannya ya untuk nggak boleh di sini? Tanya Mikaela dengan polosnya sambil meneliti bangku yang ia duduki. Siapa tahu ada tulisan di bangku yang ia duduki. Amar yang melihat tingkah gadis menyebalkan ini menggerutkan keningnya dalam-dalam saat melihat tingkah polos Mikaela. Nggak ada tuh tulisannya, ucap Mikaela dengan polosnya. Amar yang mendengar itu hanya bisa menghembuskan nafasnya saja. Lebih baik kamu pergi deh, ucap Amar dengan malas. Orang kopi gue aja belum datang kok, sahut Mikaela dengan cemberut. Serah, ucap Amar yang sudah tidak peduli lagi. Ia segera beranjak dari tempat duduknya itu untuk pulang setelah ia merasa lebih baik lagi. Mungkin ia akan ke tempat Karim untuk meminta bantuan sahabatnya itu. Mau kemana? Tanya Mikaela yang melihat Amar berniat beranjak dari duduknya. Pulang, sahut Amar dengan singkat. Namun dengan segera Mikaela memegangi tangan Amar dan menariknya untuk duduk kembali. Dengan segera Mikaela mengobati luka yang ada di kedua tangan Amar dengan telaten. Amar yang melihat itu hanya menatap Mikaela dengan dalam dan datar. Kenapa kamu ngelakuin ini? Tanya Amar dengan tiba-tiba. Hah? Kenapa kamu masih mau mengobati saya? Padahal saya sudah berkali-kali menyakiti perasaanmu oleh perkataan saya, ucap Amar. Saat ini kita berada di situasi yang berbeda, sahut Mikaela yang kembali membersihkan luka Amar. Berbeda? Mikaela yang ditanya seperti itu menghela nafasnya sebelum menjawab perkataan Amar. Kita calon dokter. Sebelum menjadi dokter, kita bakal melakukan sumpah dokter. Lalu bila kita terlibat masalah pribadi dengan pasien, kita langsung menolak pasien tersebut? Enggak kan? Untuk apa kita melakukan sumpah kalau kita melanggarnya? Ujar Mikaela dengan panjang lebar. Amar yang mendengar penjelasan dari gadis itu dibuat ternohok oleh perkataan gadis ini. Sudah, ucap Mikaela dengan tiba-tiba. Setelahnya Mikaela membereskan peralatannya kembali dan berniat beranjak dari duduknya itu. Saya pergi duluan. Lanjutnya yang ingin mengambil pesanan miliknya. Biar saya saja yang bayar. Celetuk Amar yang melihat bila Mikaela ingin masuk ke dalam kafe tersebut. Gue orang kaya, jadi masih mampu untuk bayar sendiri. Tapi lain kali bolehlah kalau lo mau traktir gue, ucap Mikaela pada Amar dan setelahnya ia masuk ke dalam kafe tersebut. Sementara Amar yang melihat Mikaela sudah masuk ke dalam kafe tersebut pun mulai beranjak pergi meninggalkan kafe itu dengan tangan yang sudah dililit oleh perban. Ia sekarang menjadi kebingungan bagaimana ia mengendari motornya bila kedua tangannya diperban seperti ini. Amar hanya bisa menghembuskan nafas pasrahnya saja. Tak lama kemudian Mikaela kembali keluar dari dalam kafe dengan membawa paper bag yang cukup banyak itu. Namun begitu ia keluar dari kafe tersebut, ia dibuat terkejut oleh Amar yang ternyata berdiri di sebelah pintu masuk kafe. Amar menatap Mikaela dengan ekspresi datarnya. Sementara Mikaela sendiri bingung oleh Amar yang menatap dirinya seperti ingin memakannya saja. Ada apa? Tanya Mikaela dengan ragu. Amar segera menunjukkan kedua tangannya dan bergantian dengan motornya yang terparkir di depan pintu masuk taman tersebut. Kenapa sih? Tanya Mikaela yang tidak paham. Gimana saya bisa nyetir kalau kedua tangan saya kamu perban seperti ini? Ucap Amar setelah sekian lama terdiam. Seketika Mikaela menyemburkan tawanya saat mendengar perkataan Amar. Ia baru paham apa yang dimaksud oleh Amar, yang menatap Mikaela dengan ekspresi datar saat melihat tawa Mikaela. Namun beberapa saat kemudian ia juga mulai melengkungkan sudut bibir ke atas dengan tipis. Bersambung, lanjut di episode ke-10.